program pada hari ini launching program Kotaku Bebas Kumuh. Hadir di sini NUSP, Sanimas, IDB, 3 komponen di luar pemerintah yang kemudian sangat berperan terhadap bagaimana kemudian memerangi kemiskinan, memerangi kota kumuh. Ini ternyata Bapak dan sekalian mampu bisa kita hadapi sama-sama. Satu ketika IDB pernah turun timnya ke Bengkulu, dari sekian banyak kota kurang lebih 200 ya, 200 kabupaten kota yang masuk di dalam kota kumuh. Tapi hanya 40 saja yang kemudian mendapat bantuan baik dari IDB, program Sanimas maupun NUSP2 itu. Jadi tidak semua, hanya 40, dan kota Bengkulu termasuk di dalam. Bapak hadirin sekalian, ketika itu IDB datang ke kota Bengkulu dan bertemu dengan kawan-kawan korkot, kawan-kawan pendamping dan sebagainya. Dia melihat bagaimana kemudian kota Bengkulu ini sangat care, sangat perhatian dengan persoalan-persoalan kerakyatan, khusus bagaimana kemudian membebaskan kota kumuh menjadi kota yang tidak kumuh. Bagaimana kemudian perhatian terhadap bagaimana memerangi angka kemiskinan yang luar biasa di kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini Bapak Ibu sekalian di 2012 dulu menurut MP3I itu data kemiskinannya 74.000 orang. Alhamdulillah yang sesungguhnya kota ini hanya menjadi objek saja. Kota ini menjadi konsumen dari sekian banyak provinsi-provinsi tetangga. Maka kemudian dampaknya adalah inflasi di kota Bengkulu sulit dikendalikan. Nah, persoalannya bagaimana kemudian kita menghadapi semua ini? Untuk menghadapi semua ini tidak bisa dengan gaduh, tidak bisa dengan saling salah, saling tuding dan sebagainya, tidak bisa dengan ego, tetapi hanya bisa dengan kita bersama-sama. Siapapun kita, maka kemudian kita harus merasa memiliki kota ini, karena kota ini adalah kota kita. Ketika kita suku Jawa, maka kita harus memiliki kota ini. Ketika kita mengatakan saya suku Batak, Pak, Anda juga pemilik kota ini. Saya suku Serawai, Pak, Anda juga pemilik kota ini. Agama saya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Anda juga pemilik kota ini. Saya pejabat, Pak, Anda pemilik kota ini. Saya rakyat biasa, Anda pun pemilik kota ini. Singkatnya, siapapun kita, ketika kita tinggal di kota ini, hidup di kota ini, berumah di kota ini, bekerja di kota ini, kota ini maju, rakyatnya sejahtera atau tidak, itu menjadi koreksi kita. Apakah pekerjaan kita ini membantu kota Bengkulu menjadi kota yang bersih, menjadi kota Bengkulu yang sejahtera dan sebagainya atau tidak? Maka ketika itu alat ukurnya Bapak dan sekalian, maka kita akan selalu berpositif. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Cucu di Bandung, beliau bintang 2 TNI. Dalam seminarnya itu, sebelum seminar, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pilih kami, maka kami akan bikinkan jembatan. Ketua RT-nya tanya, Pak, kalau bikin jembatan di tempat kita ini nggak ada sungainya. Sungainya nanti kita buat sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini adalah cerita yang tidak baik. Membangun itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Tidak boleh menurut kita, tidak boleh. Kenapa kemudian pemerintah kota Bengkulu mencanangkan APBD untuk rakyat 1 miliar 1 kelurahan, air bersih, listrik untuk semua, rumah sakit dan sebagainya? Karena ini keinginan rakyat kota Bengkulu, bukan keinginan Helmi Hasan. Ini keinginan rakyat. Dari mana kemudian kita tahu? Saya jalan kaki 9 jam. 9 jam saya kaki selama 3 bulan. Berjalan kaki hampir seluruh di Lempuing ini rumah tidak ada yang tidak saya datang. Drainase, gang, semuanya. Maka kemudian dari diskusi itu saya mendapatkan masukan. Pertama kali yang diinginkan rakyat adalah infrastruktur. Bagaimana jalan-jalan masyarakat itu betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, pemerintah sadar tidak cukup dengan APBD, maka kemudian pemerintah mencoba untuk meyakinkan pihak-pihak luar, apakah itu APBN, apakah itu APBD provinsi, apakah IDB dan sebagainya. Karena tentu tidak bisa kita membangun sendirian. Maka alhamdulillah